Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nibras Islami Ramlan dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang sudah saya buat yang bertemakan menyongsong era baru pertanian dengan sinergi revolusi industri 4.0 dan teknologi inovatif untuk produksi tanaman berkelanjutan. Dari survei revolusi industri 4.0 baru-baru ini, industri 4.0 merupakan visi yang luas dengan konteks dan arsitektur referensi yang jelas, yang pada prinsipnya dikategorikan dengan menjembatani sumber daya industri fisik dan teknologi digital dalam apa yang disebut sebagai sistem cyber fisik, di mana pada saat ini industri 4.0 merangkul berbagai macam manufaktur. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu revolusi pertanian 4.0. Pertanian 4.0 diambil dari istilah industri 4.0 dan mengacu pada peningkatan integrasi teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan produksi pertanian, di mana perspektif masa lalu, sekarang, dan masa depan dijelaskan menggunakan sistem jaringan cerdas yang menggabungkan berbagai jenis data dari berbagai sumber yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Transparansi juga muncul dalam manajemen rantai pasokan dan rantai nilai komoditas pertanian strategis, sehingga rekan-rekan semuanya, pertanian 4.0 sangat bermakna dan bermanfaat bagi pertanian serta lingkungan di mana kegiatan ekonomi hilir mencapai pelanggan akhir secara lebih cepat dan efisien. Dengan model untuk masa depan adalah pertanian yang sepenuhnya otomatis dan otonom. Nah, rekan-rekan semuanya, sekarang kita lihat visi dan misi revolusi pertanian 4.0. Di tingkat global, visi dari Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia, Food and Agricultural Organization atau FAO, adalah dunia yang bebas dari kelaparan dan malnutrisi, di mana makanan dan pertanian berkontribusi meningkatkan standar hidup semua orang, terutama yang termiskin secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, rekan-rekan, visi dan misi revolusi pertanian 4.0 memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam kebutuhan produksi, alokasi sumber daya yang efisien dan integrasi proses, serta integrasi komponen seperti mesin, perangkat lunak, dan manusia, dan dalam interaksi waktu nyata. Nah, rekan-rekan, pada tingkat global saat ini, untuk saling menyadari visi bersama secara individual di tingkat nasional dan secara kolektif di regional, sejalan dengan visi FAO. Tujuan yang kedua dari 17 Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri kelaparan untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Produktivitas pertanian juga ditargetkan menjadi ganda dan memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan, dan menerapkan praktik pertanian yang tangguh pada tahun 2030 dan keberlanjutannya. Peningkatan produktivitas dan produksi juga dimaksud untuk membantu menjaga ekosistem, kemudian mempertahankan atau memperkuat kapasitas untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya. Sehingga rekan-rekan, ada potensi bahwa teknologi terbaru berkontribusi secara signifikan terhadap menciptakan produksi pertanian yang efisien dan mengoptimalkan biosumber daya untuk mencapai target. Seperti itu, rekan-rekan. Rekan-rekan, pertanian dalam revolusi industri 4.0.
mengambil sebuah tema yaitu cerdas, di mana sumber daya diubah menjadi objek cerdas sehingga mereka dapat merasakan, bertindak, dan berperilaku dalam lingkungan yang cerdas melalui berbagai pilar Industri 4.0. Kombinasi antara teknologi sistem produksi yang disematkan dengan proses produksi yang cerdas di Industri 4.0 untuk melapisi era teknologi baru yang pada prinsipnya akan merenovasi industri menjadi model bisnis dengan rantai nilai dan rantai nilai produksi yang lebih efisien secara signifikan. Nah, manufaktur cerdas menggunakan teknologi utama seperti Internet of Things, kemudian ada Cyber Physical System, kemudian ada Cloud Computing, Big Data Analysis, dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, rekan-rekan, perkembangan industri 4.0 seringkali termasuk digitalisasi atau otomasi skala penuh. Sehingga industri 4.0 adalah model yang bergeser ke manufaktur dan produksi cerdas terdesentralisasi dari sistem lama yang terpusat. Nah, industri 4.0 mengacu pada otomatisasi manufaktur dan menciptakan pabrik cerdas. Nah, rekan-rekan, sekarang kita melihat ciri-ciri implementasi teknologi industri pertanian dalam revolusi industri 4.0. Di sini terdapat otomatisasi proses. Teknologi adalah yang terpenting karena saat ini kita menggunakan full teknologi sehingga lingkungan sepenuhnya menjadi virtual dan lain sebagainya. Seperti apa yang rekan-rekan dapat lihat pada tampilan ini. Nah, selanjutnya kita melihat 7 peningkatan bidang inovasi dalam ekosistem pertanian, rekan-rekan. Nah, yang pertama itu ada mengubah rute rantai nilai. Banyak pemain mencoba dan berhasil merubah rantai nilai melalui pengiriman langsung ke konsumen. Ada juga perlengkapan makan, niaga makanan, dan sejenisnya untuk mengurangi efisiensi rantai pasok. Nah, yang kedua ada teknologi efisiensi tanaman. Contohnya seperti inovator startup dan lintas industri yang menawarkan drone, robot, platform berbagai data besar, serta teknologi irigasi tanah dan tanaman untuk meningkatkan hasil yang efektif. Nah, yang ketiga ada biokimia dan bioenergi, di mana ini ditingkatkan untuk mengurangi risiko ekologis. Para inovator sekarang mengembangkan agrokimia, biomaterial, dan bioenergi yang diproduksi secara biologis. Nah, selanjutnya yang keempat ada teknologi pangan dan daging buatan. Perusahaan sedang mengembangkan daging dan telur nabati untuk memanfaatkan protein berkelanjutan, rekan-rekan. Hal ini sehingga dapat untuk melawan gagasan 8 kg biji-bijian untuk menghasilkan 1 kg daging. Nah, yang kelima rekan-rekan ada pertanian terkendali dan vertikal, di mana inovasi pendatang baru yang menunjukkan potensi adalah rumah kaca cerdas dan pertanian terkendali. Kemudian yang keenam ada produk berbasis nano. Nah, rekan-rekan, saat ini produk berbasis nano sedang dikembangkan juga oleh banyak perusahaan yang mana menghasilkan seperti pupuk nano, pelapis nano untuk benih, pestisida nano, farmasi nano, dan sejumlah bahan berbasis nano lainnya. Nah, yang terakhir, rekan-rekan ada big data dan penemuan gen. Perusahaan menggunakan bioinformatika dan sequencing gen untuk menentukan karakteristik spesifik tanaman, sehingga ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas suatu produk. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, sekarang bisa dilihat ada rancangan program nasional Making Indonesia 4.0 oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian. Nah, di sini terdapat 5 poin penting, yaitu ada makanan dan minuman, elektronika, transportasi, industri kimia, dan yang terakhir yaitu ada tekstil dan busana. Nah, rekan-rekan, di negara berkembang, revolusi industri 4.0 memberikan dua pilihan: mengadaptasi atau mentransformasi sektor pertanian, model bisnis pertanian,
platform inovasi pertanian ke dalam sistem digital bersama dengan pemanfaatan tren teknologi terkini. Nah, pertanian 4.0 sudah berkembang terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Israel, Belanda, Cina, India, Korea Selatan, dan Taiwan, yang pada umumnya negara-negara ini menggunakan ini sebagai inovatif dalam implementasinya. Nah, Indonesia sendiri juga sudah memulai, di mana pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mencanangkan program nasional yaitu Making Indonesia 4.0 dengan prioritas 5 sektor yaitu makanan dan minuman, tekstil dan busana, industri kimia, transportasi, dan elektronika seperti yang telah kita lihat tadi ya pada slide sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pendorong pertanian dalam revolusi industri 4.0. Dari berbagai pengalaman empiris, 4 penggerak pertanian adalah teknologi, energi dan lingkungan, ekonomi dan politik, serta sosial dan kesehatan. Sedangkan 12 megatrend umum di 4 pendorong tersebut adalah perkembangan teknologi yang cenderung disruptif, perubahan bauran energi, kekurangan sumber daya, perubahan iklim, tingkat pengetahuan masyarakat, pergeseran ekonomi, globalisasi, norma baru, dunia, pergeseran demografis, urbanisasi, dan mobilitas, serta yang terakhir yaitu kesehatan. Pemicu dan megatrend yang berdampak pada pertanian yang disebut di atas kemungkinan belum lengkap. Namun, hal ini berfungsi sebagai pertimbangan terkait masa depan pertanian dan sebagai pedoman pandangan dalam pertanian 4.0. Nah, rekan-rekan, kembali ke tujuan kedua dari SDGs yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Pertanian 4.0 perlu menjadi prioritas untuk diimplementasikan sesuai dengan sumber daya dan potensi yang ada, sehingga menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan dan prioritas secara nasional di setiap negara. Nah, memperbaiki dan meningkatkan produksi pangan semata-mata tidak akan berhasil untuk mengakhiri kelaparan. Pasar yang berfungsi dengan baik, peningkatan pendapatan bagi petani kecil, akses yang sama ke teknologi dan lahan, dan peningkatan investasi, semuanya berperan dalam menciptakan sektor pertanian yang dinamis dan produktif yang dapat membangun ketahanan pangan. Seperti itu rekan-rekan. Baiklah, sekarang kita melihat revolusi industri untuk sektor pertanian dan dampaknya. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, tujuan sektor pertanian tidak lagi hanya untuk memaksimalkan produktivitas, tetapi untuk mengoptimalkan di seluruh landscape produksi. Pembangunan pedesaan, lingkungan, keadilan sosial, dan hasil konsumsi makanan yang jauh lebih kompleks. Namun, masih ada tantangan yang signifikan untuk mengembangkan kebijakan nasional dan internasional yang mendukung bentuk penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan dan produksi pertanian efisien. Nah, kurangnya arus informasi antara ilmuwan, praktisi, dan pembuat kebijakan dipahami menghambat pencapaian target-target SDGs di sektor pertanian. Namun demikian, diyakini bahwa revolusi industri 4.0 dengan konsep fundamentalnya memainkan peran mendasar dan faktor pengungkit untuk mencapai tujuan akhir sektor pertanian. Selain itu, tren teknologi terkini di balik revolusi industri 4.0 sebagai faktor pengungkit memberikan tantangan khusus untuk sektor pertanian. Model bisnis pertanian, pengembangan pedesaan pertanian, platform inovasi pertanian, dan dengan dua pilihan, adaptasi atau transformasi ke sistem digital dengan memanfaatkan beberapa tren terkini khususnya teknologi fundamental yang diuraikan di atas untuk mencapai target-target efisiensi dan peningkatan produktivitas produksi pertanian serta keberlanjutannya. Nah, dampak revolusi 4.0 di bidang pertanian menciptakan literasi baru pada data, teknologi, dan kemanusiaan.
Sehingga pertanian cerdas dan pertanian presisi yang telah dikembangkan dalam revolusi industri sebelumnya telah ditingkatkan dengan tren teknologi terbaru dan terkini di era revolusi 4.0. Nah, pemanfaatan revolusi industri 4.0 menjadikan sektor pertanian sebagai peluang bisnis dengan menerapkan teknologi terkini untuk modernisasi proses pertanian dan memainkan peran penting dalam permintaan pasar saat ini. Nah, sehingga digitalisasi sektor swasta dengan sektor publik dengan revolusi teknologi informasi komunikasi membantu penerapan pertanian 4.0 di suatu negara berkembang. Seperti itu. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya siang ini, saya ingin membagikan rekomendasi operasional sistem pertanian dengan upaya inkremental dari adaptasi ke transformasi untuk suatu negara menjadi berkembang. Yang pertama ada mengelola big data pertanian yang mencakup genom tanaman, geospasial, tanah, iklim pertanian, rantai pasokan, dan pasar. Kemudian yang kedua ada adopsi tren terkini, teknologi sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Kemudian yang ketiga ada mengelola infrastruktur teknologi informasi komunikasi. Yang keempat ada mengelola organisasi yang gesit. Kemudian yang kelima ada menggeser kolaborasi menjadi ilmu terbuka dan inovasi terbuka. Kemudian selanjutnya ada berpindah dari sistem penelitian ke sistem inovasi. Kemudian mengelola sumber daya manusia dan membangun kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi di seluruh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mematuhi prinsip triple bottom line, ekonomi sosial dan lingkungan dalam menerapkan tren teknologi terkini untuk mencapai SDGs. Rekan-rekan, revolusi industri 4.0 saat ini sudah sangat maju baik dari sudut pandang ilmiah dan penelitian maupun implementasi dan praktek-praktek di lapangan, serta telah banyak perusahaan yang menerapkannya. Tetapi, perlu diketahui, rekan-rekan, pertanian 4.0 masih sangat dibatasi dan ditunda secara teori, dan belum diterapkan secara luas. Revolusi industri 4.0 di bidang pertanian masih sangat-sangat terbatas pada perusahaan perintis dan masih sangat-sangat langka. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan siang ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.